Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya buat mampir ke display room kita di LTC. Saya Harry. Jadi awalnya Daruma berdiri itu di 2017 oleh founder kita Bapak Darmawan Sutrisno. Beliau juga kebetulan foundernya Soma Gede Indonesia. Jadi Soma Gede Indonesia sendiri adalah industrial supplier khususnya untuk tooling-tooling manufaktur. Jadi kita ngelihat bahwa trennya akan berpindah dari konvensional ke online, makanya kita mulai Daruma ini. Selain itu juga kita ngelihat bahwa potensi market yang belum tergarap dari bisnis konvensional kita itu cukup gede, terutama di UMKM. Jadi kalau kita lihat rata-rata sales konvensional itu fokusnya kan maunya cuma dapat PO yang gede dari customer yang gede. Jadi misalnya mereka banyak habisin waktu di Honda, misalnya di Toyota. Mungkin waktu yang mereka habiskan di Toyota dan Honda dalam sehari menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada mereka keliling-keliling ke UMKM yang kecil-kecil. Kita ngelihat ada potensi market yang belum digarap di sana, sehingga kita mulai buat ide, buat proposal, kemudian kita wujudkan dalam bentuk e-commerce Daruma ini. Justru kan dari tadi kan background kita kan kita ngelihat ada gap dalam artian kebutuhan UMKM perusahaan-perusahaan kecil itu kan banyak yang tidak didatangin oleh market konvensional, sehingga tujuan kita diriin Daruma adalah untuk menjangkau itu juga. Jadi target market kita sebenarnya ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu existing customer kita, pelan-pelan nanti kan sehubungan dengan keterbukaan informasi perdagangan bebas, kita yakin bahwa mereka akan berpindah dari sistem purchasing tradisional ke konvensional. Kedua, ya UMKM maksudnya ya industri-industri kecil yang tidak terjangkau. Mereka kan juga pasti butuh, namanya mereka produksi kan pasti butuh alat-alat produksi juga. Nah itu kan yang tadi saya bilang bahwa sales konvensional pada umumnya tidak mau meladeni kebutuhan yang kecil. Maksudnya waktu yang mereka invest kalau pergi ke misalnya UMKM yang kecil 1, 2, 3, 4 itu total project yang mereka dapatin mungkin dari 20-30 UMKM tidak sama dengan satu yang mereka dapatkan dari perusahaan besar, dari Honda misalnya, sehingga UMKM ini tidak terlayani. Nah itu yang kita coba tapping. Kemudian yang ketiga, kita mau coba tapping adalah toko-toko di daerah-daerah. Kan selama ini kenapa kita buat di LTC juga, karena kita tahu dan kita lihat bahwa banyak pedagang-pedagang di daerah itu yang masih datang ke sini untuk belanja setiap bulannya. Dan kalau kita bisa bantu mereka dengan merangkul pedagang-pedagang yang ada di sini untuk masuk ke platform kita, dari daerah kan nggak perlu lagi setiap waktu datang ke sini untuk negosiasi, untuk cari barang, sehingga bisnis mereka dapat terbantu dengan adanya kita. Terus yang terakhir, sebenarnya kita pengen masuknya adalah ke e-katalog, LKPP. Dan kita lihat kan juga market e-commerce itu selain yang konvensional kan banyaknya adalah di government. Apalagi dengan target pemerintah 5 tahun ke depan untuk majuin infrastruktur, pasti kan dalam pembangunan jalan, infrastruktur itu kan pasti butuh juga tooling-tooling yang berkualitas. Nah, jadi kita coba lagi cari celah gimana supaya kita bisa terdaftar juga di LKPP. Jadi dari 4 segmen itu. Kita untuk marketing kita ada 2. Kan tadi kita backgroundnya kan dari konvensional. Otomatis kita Soma Gede Group itu udah berdiri dari tahun 87. Jadi total sudah sekitar 32 tahun, 32 tahun ada di industri. Sehingga untuk market industri sendiri di luar UMKM ya, UMKM kita terus terang nggak ada gambaran. Jadi kita coba tapping melalui network kita yang ada dari bisnis konvensional. Jadi tadi ditanya marketingnya ada 2, offline dan online. Kalau offline itu yang tadi salah satunya adalah dengan ikut jalur network yang ada di grup kita. Kemudian yang kedua, kita ikut event, exhibition. Setiap kita ada exhibition dari grup kita, Daruma selalu ikut nebeng.
Jadi pelan-pelan juga educate market. Kemudian ada talk show, kita juga beberapa kali diundang di radio. Kemudian ada studi banding juga waktu itu dari BI ke Daruma. Kemudian yang dari sisi online-nya, ya kita pakai jalur online yang ada. Jadi kita pakai Google Ads. Kemudian untuk komunikasi, kita juga komunikasi melalui Instagram, melalui Facebook, dari komunitas-komunitas online. Ya, kira-kira seperti itu. Kita nggak pakai influencer, kita create sendiri konten kita, kemudian kita display di Instagram. So far ya, kalau kita bicara growing, yang namanya startup, growingnya pasti kelihatan ya, karena dari nggak ada menjadi ada kan. Jadi dari 2017 kita pertama kali launching itu kita dari tim cuma 5 orang. Sekarang secara size kita ada 20-an. Terus dari SKU pertama kali kita hanya punya sekitar 15.000 SKU. Sekarang ada 250 ribuan. Dengan 50 ribu itu ready stock. Jadi kalau ditanya achievement terbesar ya, kita cukup happy so far. Kita mampu, ya dalam artian transaksi kan berjalan ya, berarti kita cukup diterima di market. Kita bisa bantu educate market untuk sebenarnya pembelian online itu kan hal yang baik ya, maksudnya lebih transparan, lebih efisien, lebih jelas juga gitu dibanding yang konvensional sebenarnya, dan produk range kita cukup banyak. Banyak ya, karena kan kita self funding ya, kita nggak sama startup lain, karena kita bertahan dari dana internal kita. Jadi dari awal kita berdiri dengan tim yang seadanya. Terus talent kan sekarang juga susah dijaga ya, dalam artian kompetisi online sekarang kan talent juga gampang banget pindah. Jadi kita juga ngalamin dari pertama kali kita pakai platform Magento, terus kita pindah ke Python dan akan pindah lagi ke yang selanjutnya, yaitu tantangannya cukup berat. Paling berat adalah di manage talent, paling beratnya di sana sih. Orang akan datang menurut saya kalau kita servisnya baik dan lengkap. Makanya kita sebenarnya strateginya juga sederhana. SKU kita selalu kita update, kita tambahin. Karena kan kalau orang datang nyari barang ini nggak ada, nyari barang itu nggak ada, kemungkinan mereka balik lagi kan juga akan susah. Jadi SKU-nya selalu kita lengkapin. Terus yang kedua, teknologinya juga kita berusaha lengkapin. Jadi dari desain UI UX-nya selalu kita coba berevolusi untuk memudahkan orang belanja secara online. Kemudian dari segi pembayaran juga kita bekerja sama dengan beberapa payment gate supaya bisa menerima semua pembayaran yang lain. Terakhir ini kita dengan OVO, dan ke depan juga dengan Dana dan yang lain akan kita implementasikan juga. So far ya, kalau bicara online yang pasti jangkauannya ya pasti jauh lebih luas daripada yang offline. Karena offline kan kita hitung aja, satu salesman misalnya sehari bisa visit berapa customer aja. Dalam sebulan dia cuma bisa visit berapa customer. Sedangkan online kan terbuka lebar. Dalam artian even di luar Indonesia juga bisa lihat dan bisa beli kalau mereka mau. Jadi kalau dibilang menguntungkan secara jangkauan ya memang menguntungkan. Cuman ada kendala adalah karena keterbukaan ini kan harga jadi sangat kompetitif, sehingga mungkin volumenya lebih gede, tapi secara profitabilitas ya dibanding konvensional ya lebih susah sebenarnya, karena harganya sangat terbuka. Saat ini sih balik lagi ya, saat ini kategori mostly I think 98% produk yang kita jual itu bukan produk kita sendiri. Dalam artian kita ngambil, karena kan kita punya konvensional konvensional companies, distribution yang konvensional. Jadi barang-barang dari grup kita jual di website kita, kemudian kita juga gandeng di prinsip-prinsip lain untuk display barangnya di Daruma. Nah, ke depan sendiri Daruma kita pengen punya in-house brand sendiri. Nah, kita udah mulai dari ini, alat-alat chemical. Jadi kalau Ibu tahu WD-70,
WD70 tahu ya, yang buat grease untuk pelumasan. Nah, kita juga produksi sendiri dengan Super Cleaner. Jadi kita udah mulai masuk untuk in-house brand juga. Tahun depan kita akan mulai ke barang-barang safety, helm, sarung tangan, sepatu. Kita akan mulai perbanyak untuk produk-produk in-house brand. Target kita tahun depan, 3 tahun ke depan adalah 20% dari barang yang ada di website kita adalah barang kita sendiri. Tadi sama dengan visinya, actually sekarang kita juga sedang kerjasama dengan salah satu lembaga UMKM yang menaungi sekitar 7.000 UMKM untuk kita bina bareng-bareng untuk menjadi supplier kita, dan kita juga bantu mereka untuk pemasaran barang mereka melalui website kita. Nah, seperti ini semua, ini produksinya di UMKM. Kalau kita ke pabriknya, even bukan pabrik, ya rumahan lah ya. Tapi hasil yang dihasilkan cukup berkualitas, dan kita ini juga lumayan laku di market, karena kalau dibandingkan dengan produk sejenis yang seperti tadi WD70 atau yang lain, harganya kita jauh lebih kompetitif, tapi secara quality dapat diterima oleh market. Nah, biasanya sebelum kita launching, karena kita sudah lama di industri, kita kasih trial dulu di customer kita dapat feedback, kemudian kita improve, setelah itu baru kita launching. Jadi sebenarnya salah satu kelebihan kita juga karena kita berawal dari konvensional. Jadi kita udah tahu industri manufaktur itu udah dari 30 tahun yang lalu. Jadi jaringan yang kita 30 tahun ini kita pakai untuk mengembangkan produk kita, mengembangkan yang dari rumah supaya bisa menjadi total solution buat e-commerce, buat industri auto. Kalau buat saya, kalau orang mau mulai bisnis, jalanin aja langsung. Ini planning, tapi langsung dijalankan, jangan terlalu. Sekarang kan masalahnya adalah satu, orang terlalu banyak planning sehingga nggak jalan-jalan. Yang kedua, durability, daya tahan. Ketemu masalah udah langsung padam. Jadi dua itu. Kalau resources menurut saya sekarang pendanaan kan juga banyak. Ini dana ya satu hal yang harus dipenuhin, tapi kan sumbernya juga sekarang banyak. Sekarang banyak visi-visi, banyak investor yang mau invest selama masih punya ide dan idenya sellable gitu. Tapi eksekutornya yang nggak ada. Jadi banyak orang yang punya konsep bagus, tapi akhirnya hanya jadi konsep. Eksekusinya jarang yang berhasil. Kalau banyak yang berhasil kan udah banyak unicorn di sini. Yang kita lihat kan baru cuma beberapa. Oke? Udah. Thank you.